kok bisa ya? Boleh bilang saya mempertaruhkan segalanya untuk membangun sebuah jemaat, untuk menggembalakan sebuah jemaat. Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Apa yang mengubahkan seorang Meilan yang tadinya bercita-cita untuk menjadi dosen, sekarang menjadi gembala sidang dan disuruh melakukan apapun yang lain hari ini, saudara-saudara, nggak akan mempengaruhi kerinduan, semangat, cita-cita dan rasa cinta saya dalam pelayanan penggembalaan ini. Mau tes? Coba saudara kasih doi Pak kita. Berhenti menggembalakan, dapat doi sekian triliun. Tak ambil tuh doi, Marta pakai untuk menggembalakan. Saudara mengerti maksudnya? Hidup Tuhan telah bekerja sedemikian rupa, saudara-saudara, sehingga boleh dibilang seluruh hidup mati saya telah ditaruhkan untuk membangun gereja Tuhan. Why? Apa yang terjadi? Saya sangat percaya, saudara-saudara, ini karena keterpanggilan. Sama-sama bilang keterpanggilan. Panggilan yang berawal, saudara-saudara, ini panggilan bukan Tuhan bersuara pada satu malam kepada saya dan kemudian Tuhan memperlihatkan sesuatu kepada saya. Enggak. Saya tidak mengalami pengalaman supranatural seperti itu. Walaupun saya percaya ada orang yang mungkin saja mengalaminya, tapi bagi saya waktu itu enggak seperti itu. Tapi keterpanggilan saya lahir dari situasi gereja ketika saya mulai bertumbuh saat itu. Saya mendapati ada banyak orang gitu ya, yang sudah tidak bukan lagi church lover lagi. Mereka tertanam di sebuah gereja gitu ya. Mereka melihat banyak ketidakbenaran oleh pribadi-pribadi tentunya gitu ya. Dan kemudian mereka protes dan mereka ada di situ. Dan tidak melakukan apa-apa. Saya sendiri juga menyaksikan ada banyak hal yang seharusnya gereja tidak boleh seperti ini. Seharusnya gereja tidak boleh jadi seperti ini. Mengapa justru di gereja terjadi orang-orang saling tidak baku percaya? Mengapa di gereja justru gosip berkembang dengan pesat, saudara-saudara, saling memburuk-burukkan satu dengan yang lain, saling menjelekkan satu dengan yang lain, antara jemaat dengan pelayan dan jemaat, dan terjadi saudara chaos di mana-mana. Dan saya seperti terjebak dalam sebuah situasi di mana saya nggak bisa mengubah apapun di sana, nggak peduli seberapa lantangnya saya bersuara. Keuangan gereja hancur-hancuran, saudara-saudara. Persembahan jemaat dibawa lari, dipakai tidak pada tempatnya. Ada sebuah masa di mana keadaan dan situasi benar-benar menurut saya chaos. Jadi, dan kemudian yang terjadi adalah begini, saudara-saudara. Yang senang bergereja itu hanyalah orang-orang tua. Orang-orang muda mulai kurang menyukai gereja karena mereka mulai merasa bahwa gereja itu tidak relevan lagi dengan dirinya, dengan kebutuhannya, dengan persoalannya. Jadi saya berada di situasi di mana generasi di atas saya itu mereka cinta gereja, tapi generasi saya sudah mulai kurang suka gereja. Mereka akhirnya kemudian seperti generasi kami terpaksa mencari makan di luar. Saudara mengerti maksudnya? Kita berusaha memberi nutrisi diri kita karena kita sudah gak mendapat jawaban di tempat harusnya kami atau kita berada dan tertanam. Dan itu menimbulkan rasa sakit, rasa sedih yang dalam jiwa saya. We must do something. Itu yang terjadi, saudara-saudara. 3 tahun pertama Metro Church, kita boleh bilang berdarah-darah. Nol lagi. Dan kita restart lagi. Metro Church tidak lahir dengan nama Metro Church Manado, saudara-saudara. Metro Church Manado lahir dengan nama Metro Church Ministry. Dan sesudah 3 tahun, saudara-saudara, kami mendapati bahwa kami banyak melakukan kesalahan. But that's okay. Bukankah setiap orang juga melakukan kesalahan? Betul gak, saudara-saudara?
Yang penting bukan bagaimana tinggal di kesalahan, kata Vano, tapi bagaimana kita keluar dari kesalahan itu. Itu yang menggerakkan kita kemudian, oke, kita reborn sesudah 3 tahun. Dan jangan saudara berpikir 17 tahun yang lalu itu kita sudah tahu gereja kita akan seperti ini. No, saudara-saudara, kita struggle setiap minggu. Pernah lebih banyak yang ada di mimbar daripada yang ada di bawah. Saudara mengerti maksudnya? Yang pimpin pujian, yang nyanyi full band di bawah. Di bawah cuma saya, suami saya, dan 1, 2, 3 orang mungkin. Ya mungkin dari pertama sudah di sana. Di atas 7, di bawah 5. Kita pernah mengalaminya. Kita mesti membayar sewa gedung karena kita nggak punya gedung sendiri waktu itu. Nilainya 1.250.000. Persembahan yang kita kumpulkan cuma 200-an ribu. Kita pernah lewati masa itu. Kita pernah bermohon sesudah dari hotel kita kemudian pindah di ruko, saudara-saudara. Dan kita sudah habis masa kontraknya, kita belum punya tempat tinggal. Dan kita bermohon kepada pemimpin yang punya ruko, please orang mau extend 3 bulan. Tambahkan kami 3 bulan sambil kita cari tempat yang lain. Itu orang yang punya gak kasih, saudara-saudara. Orang yang punya gak kasih lalu terpaksa kita harus pindah. Kalau saudara gak percaya, gereja ini pernah beribadah di Hotel Dragon di sebelah Quality. Dulu itu sebelum Alfamart, hari ini itu adalah Hotel Dragon. Dan kita pernah ibadah di sana. Sebelum Tuhan kasih tempat yang keren ini, yang sekarang mulai terasa kekecilan. Ya, halo. Kok saya jadi mau nangis, saudara kasih tepuk tangan. Karena itu memang berat, saudara-saudara, sangat berat. Nggak ada di pikiran kita mau punya tanah di mall. Ini saudara Bahu Mall, yang nilainya itu besar sekali. Maksudnya kita punya impian, tapi kita seperti, ya kalau jadi makasih, kalau enggak. Waktu kita merintis awal, saudara-saudara, orang mau cari uang bayar bulanan aja kita struggle. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita jadi tahu hatinya Tuhan. Kita jadi tahu hatinya Yesus. Kita tidak akan berhenti sampai impian Tuhan jadi kenyataan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat gereja ini bertahan kira-kira? Karena kemudian dalam perjalanannya saya menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa hidup kita, hidup saya dan saudara itu begitu penting. Sangat penting bagi Tuhan sehingga Dia mendirikan sebuah lembaga yang bernama gereja. Jadi mengapa gereja didirikan itu adalah bukan semata-mata untuk kepentingan kerajaan Allah, tetapi itu karena hidup kita begitu penting. Dan saudara ingat, sepenting apa diri kita adalah sepenting bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Nah, kita kembali ke dasar dari segala dasar bahwa hey, hidupmu itu penting, itu ya. Karena ketika engkau diciptakan oleh Tuhan, satu-satunya tujuan Allah menciptakan ciptaannya, semua ciptaannya adalah untuk memuliakan Allah. Rick Warren bilang begini, sampai engkau menemukan atau menyadari kebenaran bahwa engkau diciptakan, engkau dilahirkan adalah untuk kemuliaan Allah, maka semua yang kau kerjakan di bumi ini akan sia-sia, nol besar. Amin. Saudara akan mengalami yang namanya kesia-siaan kalau saudara tidak tahu atau tidak sadar bahwa seluruh hidupmu adalah untuk memuliakan Allah. Bilang amin. Coba saudara perhatikan semua kekacauan yang terjadi dalam hidupmu. Coba ya, masing-masing kita punya kesalahan, kekacauan dan lain-lain sebagainya. Semua kekacauan yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketika kita mulai berpikir, bergerak, beraktivitas di luar konteks bahwa saya hidup untuk memuliakan Allah. Betul? Betul, saudara-saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup ini di luar konteks memuliakan Allah, saudara akan menemukan diri saudara hancuran. Karena memang saudara diciptakan untuk memuliakan Allah.
jabatan saudara, posisi saudara, pekerjaan saudara, apalagi hubungan-hubungan yang saudara lakukan saat ini. Coba perhatikan, semua yang di luar konteks memuliakan Allah akan dihancurkan oleh Tuhan, atau akan hancur dengan sendirinya. Karena memang segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan Allah, termasuk gereja Tuhan. Yesus dengan sengaja membangun gereja Tuhan. Gerejanya, I will build my church. Matius 16, aku mendirikan sidang jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Satu-satunya yang didirikan oleh Yesus Kristus adalah gereja. Katakan amin. Pastor Ramli memperjelas minggu lalu bahwa Allah tidak akan melakukan apapun di luar gereja. Gereja adalah keputusannya Tuhan. Dan hari ini saudara-saudara, ada 2,3 miliar orang percaya gereja Tuhan yang ada di bumi ini. Dan Tuhan hanya akan bekerja melalui 2,3 miliar orang Kristen yang percaya kepada Yesus untuk menyatakan kehendak dan rencananya. Saya percaya saudara ada di 2,3 miliar itu. Amin. Artinya Tuhan tidak akan melakukan hal hebat apapun di dunia ini dan di masa yang akan datang di luar orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Saudara harus lihat ini kembali. Amin. Supaya saudara sadar betapa pentingnya engkau di mata Tuhan. Ibrani 2 ayat 10. Keluarkan ayat ini. Versi New Creation, NCV-nya. Bahasa Inggris ini ada? Ketemu? Oke. Mari kita baca-baca. Kita baca-baca. Kita baca. 1, 2, 3. God is the one who made all things. Kita terjemahkan bahasa Indonesia. Tuhan adalah yang membuat segala sesuatu, termasuk saudara. Amin. And all things are for His glory. Dan segalanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Boleh saudara kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini harus kita sadari. He want to have many children share His glory. Dia mau, dia suka memiliki anak-anak yang apa? Yang akan membagikan kemuliaannya. It's so powerful saudara-saudara, hanya didapat di terjemahan ini. Kalau selanjutnya, so He made the one who leads people to salvation perfect through suffering. Yesus artinya. Tapi saudara bisa melihat kehendak Allah di kalimat yang pertama ini. God is the one who made all things and all things are for His glory. Titik. Tuhan menciptakan segalanya dan segalanya adalah untuk kemuliaannya. Titik. Di luar itu disaster, masalah dan bencana. Saudara bekerja, pastikan itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Saudara punya usaha, pastikan itu untuk kemuliaan Allah. Saudara bahkan beli mobil baru, beli motor baru, apapun harta benda saudara, pastikan penggunaannya adalah untuk kemuliaan Allah. Di luar itu pasti hancur. Semua hubungan yang saudara bangun, pastikan itu untuk kemuliaan Allah. Hubungan pertemanan, hubungan persaudaraan, hubungan percintaan, pastikan itu untuk kemuliaan Allah. Bilang amin saudara-saudara. Di luar itu saudara berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Dalam bahasa Indonesia begini firman Tuhan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Tuhan ingin supaya saya dan saudara akan memancarkan kemuliaannya. Dan ini keputusan Tuhan. Jadi gini, kemuliaan Tuhan paling besar akan terpancar dari sebuah kata yang namanya gereja Tuhan. Apa yang Yesus lakukan supaya gereja Tuhan bisa memancarkan kemuliaannya? Mari kita lihat saudara-saudara, langsung saja di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25, 27, 29 dan 30. Oke. Apa yang dilakukan Kristus sebagai church lover? Ayat
ayat ini berbicara dalam konteks keluarga. Karena memang konsep gereja sejak awalnya itu adalah konsep keluarga atau family. Oke? Itu konsep keluarga itu nggak lahir dari dunia loh saudara-saudara. Nggak ada Baal, nggak ada dewa manapun yang mengajarkan konsep keluarga. Oke? Konsep keluarga lahir dari gereja. Bilang amin. Kalau saudara membangun keluarga saudara di luar konteks Alkitab firman Tuhan, rumah tangga saudara pasti akan gagal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Oke, kita potong di situ dulu ya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebesar apa Yesus mengasihi jemaat? He is a true church lover. Sebesar apa kasihnya kepada jemaat? Sudah tahu jawabannya kan? Sebesar apa? Sebesar ketika ia menyerahkan dirinya baginya. Sebesar apa dia mengasihi gereja? Sebesar dirinya sendiri. Makanya dia menyerahkan semuanya. Dia menyerahkan dirinya sendiri. Sebagai tanda bahwa ia mengasihi gereja. Amin. Saudara dah menyerahkan apa dalam hidup ini untuk dia? So semua baru Sadiki pastor, Marso ada. Good. Ini bagian gak enaknya gini, perhatikan. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Oke? Mengapa ia menyerahkan dirinya? Satu, untuk menguduskan gerejanya. Apa artinya kudus? Kudus arti dari arti kata kados yang artinya berbobot atau berkualitas. Kristus menyerahkan dirinya supaya gerejanya itu bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi kualitas hanya bisa dilahirkan oleh orang-orang yang punya Kristus. Itu maksudnya. Jadi Kristus, gereja itu seperti rahim rohani yang di dalamnya adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kualitas. Bilang amin. Gitu ya. Saudara kalau pilih, itu alasannya kalau saudara memilih barang, saudara hati saudara akan condong kepada yang lebih berkualitas walaupun agak mahal. Betul ya? Ada banyak barang murah, kita senang kalau murah. Tapi dibanding murah kita tetap lebih menyukai kualitas. Betul nggak? Kalau saudara cuma suka yang murah, maka semua barang murah saudara pasti beli. Tapi tidak semua barang murah saudara beli. Mengapa? Karena kita sebenarnya punya panggilan untuk lebih menghargai kualitas daripada murah atau mahal sebuah barang. Oke? Jadi itu sudah bawaan natur kita bahwa kita senang yang berkualitas. Karena kita umat yang dikuduskan. Yang dikadoskan. Umat yang di dalamnya Tuhan telah taruh kualitas. Halo? Ada amin Metro Church? Semangat, kasih tepuk tangan buat orang di kanan dan kiri. Mereka adalah orang-orang yang paling berkualitas yang ada di dekat kita hari ini. Ayo dong bilang, hei kamu berkualitas. Ya. Yang kedua, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi apa yang dilakukan Yesus ketika ia mencintai gerejanya? Satu, ia menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk supaya kita jadi orang-orang yang berkualitas. Bukan orang-orang yang murahan, bukan orang-orang asal-asalan, bukan orang yang sembarang hidup. Tetapi orang-orang yang di dalam hidup kita memancarkan kemuliaan yang besar. Karena tujuannya adalah for His glory. Seluruh hidup kita, bagaimana orang akan menyembah Tuhan kalau hidup kita gak punya kualitas?
Bagaimana orang akan mencintai Yesus kalau kita orangnya sembrono, nggak suka melakukan yang benar? Kita harus punya kualitas. Cewek-cewek dan cowok-cowok, bangun kau punya kualitas diri. Amin. Cowok-cowok pasti datang kalau kamu punya kualitas diri. Bukan kamu yang perlu cari cowok, cowok akan cari kamu kalau kamu punya kualitas yang luar biasa. Dan yang akan datang pak kamu, cowok-cowok yang senang kualitas. Amin. Jadi cewek-cewek gak usah khawatir kalau kamu belum punya cowok. Mungkin engkau terlalu berkualitas. Berlaku sebaliknya. Ya. Jangan terlalu, ini kok ada semacam kerisauan di hati cewek-cewek dan cowok-cowok yang belum punya pasangan karena tekanan dari tim pastoral yang cukup kuat untuk beranak cucu. Ada amanat agung di atasnya gitu. Jadi ketika mereka mencapai usia tertentu dan belum ada cowok, mereka mulai ragu akan janji Tuhan. Saya bilang, hei, karena kamu punya kualitas, Tuhan pasti akan mengirimkan orang yang berkualitas. Tapi jaga standar. Amin. Kalau saudara, kecuali saudara mau obral, yang datang yang suka yang obralan-obralan. Saudara mengerti maksudnya? Yang murahan, yang jangan. Tuhan mati di kayu salib supaya kehidupan yang kita hasilkan itu bisa memancarkan kualitas yang luar biasa, mendatangkan kemuliaan Tuhan. Orang akan lihat, wow, ada juga orang seperti ini. Wow, ada juga orang seperti ini. Sebelum saya berjumpa dengan pemuda gereja, ini kalau cerita dulu. Sebelum saya berjumpa dengan pemuda gereja, saya pernah berpikir seperti cewek-cewek di dunia saya, bahwa semua laki-laki kurang ajar. Pernah dengar istilah itu? Hai cewek-cewek, pernah ya? Apalagi yang pernah disakiti. Setuju? Oh enggak, karena ini di gereja. Tapi ketika kita masuk gereja, saudara-saudara, saya bertemu seorang yang sangat berkualitas. Disediakan Tuhan, saudara-saudara. Maaf ya, maaf. Tapi memang betul. Masa kok saudara mau cari suami, ayah dan bapak yang baik, mau cari di pub? Pembahugel yang baik ada di sana. Pria sejati ada di gereja. Pria integritas ada di gereja. Haleluya. Kualitas. Yesus mati supaya kita bisa punya kualitas. Menguduskan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ini berbicara soal kebersihan. Sama-sama bilang bersih. Suci itu artinya memang disendirikan, spesial gitu ya. Tetapi salah satu arti dari kata suci itu adalah bersih juga. Makanya anak-anak Tuhan harus cinta kebersihan. Kalau Yesus suka yang kotor, dia tidak akan mandikan itu gerejanya. Dia tidak akan sucikan itu gerejanya. Tetapi Yesus mati mencurahkan darahnya supaya gerejanya bisa bersih. Jadi kebersihan jiwa harus lahir dari gereja. Amin. Kebersihan hati harus lahir dari gereja. Kebersihan diri juga harus lahir dari gereja. Itu sebabnya saya marah besar kalau ada saya lihat sesuatu yang kotor. Jemaat yang mengotorinya. Saya bilang, hei, gak boleh begitu. Rumah gereja harus kita jaga. Karena Tuhan suka yang bersih. Amin begini. Mar torang dang kotor. Iya, torang memang dari lumpur dosa. Tapi sesudah Tuhan selamatkan, Tuhan nyenak saya biar tuh lumpur melekat di muka kita. Ia memandikan dan menyucikannya. Mengerti maksudnya? Dia senang kalau kita dipulihkan. Dia senang kalau kita diangkat. Dia senang kalau kita bersinar. Dia senang kalau kita berkilau. Itu Tuhan kita. Wajarlah kalau bapak-bapak senang istrinya yang cantik, kinclong. Karena Tuhannya memang begitu. Kristus memang begitu. Ada di sini bapak-bapak yang suka yang jelek, bau-bau. Biar so dia gak cantik, mar dia bersih-bersih, betul gak? Dia tahu merawat diri. Wow. Jangan salahkan suami.
Kalau dia suka yang kinclong-kinclong, buktinya dia pilih kamu. Kalau hari ini kamu tidak kinclong, mandi. Amin. Saudara, itu makna dalam sekali, saudara-saudara. Ia memandikannya dengan air dan ini ada arti yang lain, tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya gitu ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Tujuan Yesus menyerahkan dirinya, memberikan kualitas yang baik dalam diri kita, menyucikan kita sampai memandikan kita adalah karena dia mau tempatkan jemaat di hadapan dirinya. Saudara-saudara, Yesus yang menempatkan kita di hadapan dirinya. Kira-kira saudara-saudara, kalau Yesus mau taruh saudara di mukanya dia, karena apa? Paling gampang jawabannya, karena dia suka jaliat orang. Kalau dia nih mau jaliat orang, dia taruh orang di belakang. Tapi dia taruh kita di hadapan dirinya, karena dia senang melihat kita. Itu sebabnya dia kasih kualitas. Itu sebabnya kita harus bersih. Karena saya percaya dia ingin melihat, dia ingin kita bertatapan, berhadap-hadapan dengan dia. Bayangkan sebuah acara pernikahan di mana ketika pasangan itu disuruh saling berhadap-hadapan. Siapa yang sudah menikah? Waktu menikah kok kasih berhadap-hadapan bagaimana? Begini saudara, saya percaya sebelum pernikahan kalian sudah sering berhadap-hadapan. Pastilah pacaran, kecuali kalian dijodohkan gitu ya. Jadi gak pernah ketemu sampai hari pernikahan. Tapi kalau kalian pacaran dulu pasti kalian sudah sering baku dapa. Tapi bertatapan wajah di altar Tuhan itu beda boys. Beda girls, betul gak? Dan saya mendapati banyak pasangan nyandak berani mau tatap DP pasangan lama-lama. Jadi karena apa? Mungkin karena malu. Mungkin karena deg-degan juga. Sebentar malam mau bagaimana? Yang jelas itu adalah momen. Jadi kalau saudara ikut kelas konseling mau diberkati, saya bilang tatap wajahnya. Karena itu melambangkan Kristus dan jemaat. Kristus tahu jemaat ini tidak sempurna. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya supaya jemaat punya kemampuan untuk mengangkat kepalanya dan berhadapan dengan wajah Tuhan. Saudara ingat doa berkat kita dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberi engkau kasih karunia. Itulah yang Yesus mau. Dia ingin kita berani mengangkat wajah kita, berhadapan face to face dengan dia. Dan dia memancarkan berkatnya atas kita. Dan memberikan kasih karunia atas kita. You are a church lover too. Engkau adalah pencinta gereja juga harusnya. Supaya engkau tahu dan merasakan mencintai apa yang Yesus cintai. Bilang amin. Dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bilang amin. Jadi Yesus saja senang yang bening-bening. Ya toh? Halo? Tolong yang cewek-cewek bagaya sadiki lekwa. Yang kalah dengan mama-mama, urus diri supaya le cowok suka datang. Kan gak mungkin saudara bilang begini, biar jo kita besai, yang penting hati bagus. Ya apa memangnya Tuhan, nape cowok Tuhan sehingga cuma bisa melihat hati. Nape cowok itu manusia biasa. Jadi dia senang balik kamu barapi, bersih, cakep-cakep sadiki lah. Skincare. Amin, bukan fresh care. Oma-oma itu. Skincare. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah
anggota tubuhnya. Habis. Padahal tamu bilang gagak, tambah 5 menit. Mari kita nanti mau sambung ini saudara. Kita adalah anggota tubuhnya. Sama-sama bilang kita adalah anggota tubuhnya. Gereja adalah anggota tubuhnya. Nih, saya so agak gatal telinga ini dengar banyak orang bilang begini. Kalau kita nyanyi anggota gereja mana? Nggak anggota gereja kita, yang penting kita masuk gereja. Pernah dengar itu? Nggak penting kok anggota gereja sekarang. Yang penting masuk gereja. Daripada anggota kok nggak masuk gereja. Benar sebagian tapi salah banyak. Oke? Tahu nggak saudara-saudara bahwa kata anggota itu adalah kata yang paling alkitabiah dan kata itu lahir dari gereja. Kata anggota itu bukan lahir dari Citibank. Bukan. Kata anggota itu juga bukan lahir dari klub besar. Bukan. Itu klub-klub di dunia itu ambil sistem Alkitab yang menggunakan kata anggota. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan mendapati bahwa kata anggota itu benar-benar alkitabiah. Saya bawa kartu saya ini. Ini saudara-saudara semua kartu saya. Setiap kartu melambangkan keanggotaan saya, betul nggak? Kartu Indonesia sehat, berarti saya warga Indonesia yang sehat. Kalau nggak punya kartu ini berarti saudara sakit. Kan berarti saudara kartu Indonesia nggak sehat. Ini tanpa belanja, paling fresh kok saudara tahu. Anggota saya. Ini tanpa beli alis. Nah ini tuh paling ditanyakan. Ada tuh semua. Halo, ada semua saudara ini? Selama hidup pakai ini. Penting, dimanapun ditanyain. Mau kawin pakai ini saudara-saudara. Mau kawin pakai ini. Mau buka rekening pakai ini. Betul nggak? Mau lamaran lagi berikutnya semua tanya. Mau lihat KTP. Oke. Ini kartu anggota sebuah bank Republik Indonesia. Apa arti? Kita enggak lagi bahas sombong kartu-kartu. Apa ini saudara-saudara? Kartu Starbucks. Ini so bangkrut DP toko, Sentro di Manado. Banyak saudara-saudara, ada satu buku. Masih banyak lagi di rumah. Keanggotaan. Orang suka jadi keanggotaan bank, toko, Indonesia sehat. Ada anggota rumah sakit di sini? Yang pernah masuk ada. Kartu rumah sakit Kando. Ada toh? Ada. Right? Sedangkan saudara sakit ada DP keanggotaan. Saya mau tanya, saudara masih mau bilang boleh enggak anggota gereja? Salah. Saudara harus jadi anggota gereja. Sidang Jemaat Allah, Pantekosta itu brand. Oke? Tapi saudara harus masuk jadi anggota gereja. Itu harus. Bilang harus. Saudara nggak mungkin masuk surga kalau saudara nggak masuk jadi anggota gereja. Karena yang boleh ke surga itu gereja. Halo? Tidak ada yang lain di surga selain gereja. Karena gereja bukan tempat, gereja adalah orangnya. Sudah mengerti maksudnya? Ini penting saudara-saudara. Sangat penting. Kalau saudara ketemu orang yang bilang begitu, tolong saya keluar saudara pakai kartu semua seperti saya mengeluarkan kartu saya hari ini dan jelaskan. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Dan karena kita adalah anggota tubuhnya, maka sebagaimana Kristus mencintai gerejanya, seharusnya kita juga mencintai gerejanya.